Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang keren banget. Bener-bener bisa mengubah cara kita mandang kesuksesan di zaman sekarang. Ceritanya tentang Ivan, seorang arsitek digital. Bayangin, dia ninggalin hingar-bingar kota buat hidup tenang di desa. Tapi dari sana, dia justru buktiin kalau inovasi itu nggak kenal tempat. Nah ini dia nih, filosofi yang jadi pegangannya. Kutipan ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini prinsip hidupnya. Dan kita akan bedah lebih dalam gimana sih caranya kerja keras tapi hati tetap adem. Ternyata bisa loh. Oke, jadi gimana ceritanya sebuah ini bisa terjadi? Di bagian pertama ini, kita bakal lihat perbedaan yang jomplang banget antara kehidupan Ivan dulu sama kehidupannya yang sekarang. Coba deh lihat perbandingannya. Benar-benar kayak langit dan bumi. Dari yang tadinya pusing dengerin rapat online, sekarang yang kedengeran malah suara jangkrik. Dari yang dikejar-kejar target mingguan, sekarang yang dicium itu wangi tanah kena hujan. Ini tuh bukan sekedar pindah rumah ya, tapi benar-benar transformasi total cara dia hidup dan memaknai hidupnya. Terus, pertanyaannya kan, gimana caranya dia tetap bisa kerja profesional dari desa? Nah, disinilah keahlian dia jadi kunci. Di lingkungan yang benar-benar baru, skillnya justru makin bersinar. Dan ternyata kuncinya itu simple banget. Modalnya cuma keahlian dia di bidang data science dan machine learning. Dia kan jago banget tuh ngolah data, nemuin pola-pola penting. Jadi yang dia butuhin ya cuma dua, laptop sama internet. Udah, itu aja. Cukup buat mengubah mejanya yang pemandangannya sawah jadi kantor kelas dunia. Jadi kalau kita ringkas, perjalanannya itu ada 3 langkah utama. Pertama, ya nekat. Berani ambil keputusan buat pindah. Kedua, dia pintar manfaatin teknologi buat tetap nyambung sama dunia luar. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Dia mulai menciptakan sesuatu yang baru. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat banyak orang. Nah ini dia hasilnya. Dari ketenangannya di desa, lahir 2 inisiatif gede. Ada Pythonisia, ini semacam komunitas online buat belajar AI dan coding. Terus ada Takif Digital Consulting yang tugasnya nyambungin talenta-talenta lokal sama peluang kerja global. Jadi ini bukan cuma soal bisnis ya. Ini tuh kayak jembatan yang dia bangun antara desanya dengan seluruh dunia. Sekarang, yuk kita intip gimana sih kehidupan Ivan sehari-hari. Gimana perpaduan antara ngoding, ngopi, dan bangun komunitas ini bisa kasih dampak beneran buat orang-orang di sekitarnya? Coba deh bayangin, paginya itu nggak dimulai sama rentetan notifikasi yang bikin stres, tapi sama kopi, suara ayam berkokok, dan cahaya matahari yang masuk lewat jendela bambu. Ini bener-bener gambarin perpaduan yang pas banget. Ketenangan alam jadi dasarnya, baru deh setelah itu dia masuk ke dunia digital yang rumit. Dan disinilah perubahan terbesarnya terjadi. Tujuannya kerja itu bukan lagi cuma buat cari duit, tapi buat memberdayakan orang lain. Jadi setiap baris kode yang dia tulis, setiap kelas yang dia ajar, sekarang punya makna yang lebih dalam, yaitu buat mengangkat potensi orang-orang di komunitasnya. Dampaknya mungkin kelihatannya kecil, tapi dalam banget. Dia tuh berhasil mengubah mindset anak-anak muda di desanya. Dia nunjukin kalau mereka tuh nggak perlu pergi jauh-jauh buat jadi orang sukses di tingkat dunia. Cukup satu orang aja bisa bikin perubahan cara pandang yang besar. Jadi, apa sih rahasianya? Yuk, sekarang kita bongkar cetak birunya. Apa aja sih prinsip-prinsip utama yang jadi dasar filosofi hidup digitalnya Ivan ini? Prinsip yang pertama, bekerja global, hidup lokal. Simpelnya gini, skill kamu boleh mendunia, tapi hidupmu tetap harus membumi. Tetap punya akar yang kuat di komunitas lokal, karena dari situlah makna hidup didapat. Lanjut, prinsip kedua, mendidik online, tapi dampaknya harus nyata. Maksudnya, ilmu digital yang dia bagiin itu nggak boleh berhenti di layar doang. Harus bisa jadi sesuatu yang nyata. Bisa buat bikin proyek, buka peluang kerja, atau ningkatin kualitas hidup orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, ini prinsip yang mungkin paling melawan arus, yaitu menumbuhkan bisnis tanpa kehilangan makna. Ini kayak semacam penolakan ya terhadap mentalitas, pokoknya harus tumbuh gimana pun caranya. Buat dia, bisnis yang benar-benar tumbuh itu adalah bisnis yang punya tujuan jelas, bukan cuma soal angka. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Coba deh kita tarik gambaran besarnya. Dari cerita Ivan ini, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari soal masa depan kerja? Kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya. Bekerja dalam senyap, berdampak dalam sunyi. Ini bukti kalau dampak terbesar itu nggak selalu datang dari tempat yang rame atau panggung yang megah. Justru, seringkali lahir dari ketenangan.
yang bikin kita bisa fokus dan menghasilkan karya yang benar-benar dalam. Jadi pada akhirnya, dia itu bukan lagi sekedar koder atau konsultan biasa. Dia udah jadi semacam pionir, seorang arsitek yang ngerancang model baru. Model tentang gimana caranya hidup dan kerja di era digital ini dengan lebih seimbang. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Sebenarnya masa depan kerja itu soal di mana kita berada, bukan sih? Atau jangan-jangan yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bikin pekerjaan kita itu jadi lebih bermakna. Nggak peduli dimanapun kita ngerjainnya. Dan ya, kisah si arsitek digital dari desa ini kayaknya udah ngasih jawaban yang jelas banget. Jawabannya ada di pertanyaan yang kedua tadi.